Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuru syukra man talabal mazid minal malikid dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah
yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan wasiat saya, terutama saya tujukan untuk diri saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah, dengan satu wasiat: marilah kita isi hidup yang fana ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik, tidak ada persiapan yang lebih utama pada saat kita kembali menghadap Allah, melainkan hanya dengan bertakwa kepadanya saja. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita bersyukur memasuki Jumat pertama di tahun baru 2024 Masehi. Memasuki tahun yang baru Masehi ini, tentu kita butuh pedoman. Kita perlu acuan. Kita perlu pegangan agar dalam meniti hidup di tahun baru 2024 kita bisa melewati dengan selamat, sukses, tanpa halangan sesuatu apapun. Untuk itu Allah di dalam Quran menyampaikan kepada kita beberapa pesan. Pesan wasiat Allah yang pertama terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap pribadi, setiap jiwa, setiap orang memperhatikan amal apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu perbuat. Ayat ini berdasarkan tafsir Al-Quran mengandung sedikitnya 4 pesan. Pesan yang pertama, kapanpun kita hidup, di tahun yang lama maupun di tahun yang baru, dalam keadaan apapun, maka takwa adalah pilihan yang paling utama. Para ulama memberikan definisi tentang takwa: al-imtithalul awamir wal ijtinabu 'anil manahi. Melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang adalah wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Ayat tadi juga mengandung pesan yang sangat penting agar kita bisa melewati tahun 2024 sampai di ujung sana dengan selamat dan sukses. Allah meminta kita untuk melakukan evaluasi, mengukur dan menimbang masa yang telah lalu, untuk kemudian kita persiapkan jadi bekal memasuki masa yang akan datang. Yang dimuliakan Allah, hasil hitungan, ukuran dan evaluasi kita terhadap apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2023, ada 2 opsi yang makin muncul. Opsi pertama adalah selama tahun 2023, amal soleh kita lebih banyak, lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan amal salah. Kalau opsi ini yang pertama kita peroleh, sikap yang paling elegan dibangun oleh kita menghadapi tahun 2024 adalah bersyukur dan bertekad untuk meningkatkan keberhasilan tahun lalu menjadi lebih berhasil lagi. Apabila opsi kedua yang muncul adalah ternyata amal saleh kita selama tahun 2023 lebih buruk, lebih rendah dibandingkan amal salahnya, maka sikap yang paling ideal adalah bertaubat kepada Allah, menjadikan kejadian 2023 sebagai ibrah pelajaran untuk kita cari solusi yang tepat agar tidak terulang di tahun yang baru 2024.
Jamaah yang dimuliakan Allah, surah Al-Hasyr ayat 18 juga mengandung pesan bahwa hidup di dunia ini punya tujuan yang sangat jelas. Kita hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup dimaksudkan untuk membangun masa depan yang lebih cerah cemerlang. Bagaimana akhir dari hidup itu dalam jangka pendek kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Bagaimana mengakhiri hidup di dunia dengan happy ending, dengan bahagia pada akhirnya. Quran surat Fussilat ayat 33 mengingatkan kita. Ada dua hal yang bangun, yang pantas, yang lazim, yang patut kita bangun. Apa itu? Iman yang kuat, sikap istiqomah yang teguh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu berkata, berdoa, bertekad, cuma Allah yang kami sembah. Kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian, ajak dalam sikap, lurus dalam akidah. Kepada orang seperti ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada orang seperti itu di akhir hayatnya malaikat yang membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir. Wa absyiru bil jannah, dan malaikat itu akan memperlihatkan surga sebagai tempat kembali kita. Berdasarkan ayat ini, iman yang teguh, hidup yang istiqomah adalah pilihan yang paling pas menghadapi tahun 2024. Di ujung ayat Allah mengatakan Allah Maha Teliti. Innallah khabirum bima ta'malun. Ayat ini mengandung pesan sederhana dalam bidang akidah tauhid Islam. Apa itu? Hidup yang baik, yang sukses, yang maju kalau kita muraqabah. Sikap muraqabah adalah sikap merasa diri dilihat, didengar, diketahui, dan diawasi oleh Allah. Kesadaran bahwa hidup ini diawasi Allah akan menghasilkan sikap perilaku yang lurus, jujur, benar, dan konsisten. Dalam praktek kita saksikan orang yang jujur, lurus, benar selamat. Orang yang tidak jujur, tidak lurus, dan tidak benar celaka. Kenapa? Allah dalam Quran pada ayat lain mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Jamaah yang dimuliakan Allah, pesan kedua menghadapi tahun 2024 yang sedang kita jalani sekarang ini. Allah mengingatkan kita semua pada surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu menjadi orang yang melupakan Allah. Seperti orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah menjadikan orang itu lupa. Ulaika humul fasikun. Mereka lah orang-orang yang durhaka, kata Allah. Orang yang fasik. Apa maknanya? Menjalani hidup di tahun yang akan datang, sekarang dan akan datang, pilihannya adalah jangan durhaka. Apa indikator bahwa orang itu durhaka? Lupa pada Allah. Lebih mengedepankan selain Allah dibandingkan Allah. Lebih mendahulukan dunia dibandingkan Allah. Lalu kalau begitu bagaimana? Solusi yang mesti kita bangun adalah seperti diterangkan Allah dalam Quran. Dimanapun kita berada, di tahun apapun kita hidup, berzikir mengingat Allah adalah sikap yang paling tepat. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruni. Maka ingatlah aku pasti ingat kamu, kata Allah. Washkuruli, bersyukurlah kepada aku. Wala takfurun, jangan sekali-kali kamu kufur. Para ulama ahli tafsir mengatakan, berzikir mengingat Allah bisa dilakukan dalam sedikitnya 3 cara.
Ada adzikru bil lisan, berzikir dengan menggunakan lisan. Tasbih, tahmid, takbir, tilawah, doa dan munajat. Bisa juga berzikir dengan menggunakan badan. Ketika kita sholat, puasa, berbuat baik, beramal saleh, itu adalah wujud dari syukur kita kepada secara fisikal. Dan bersyukur kepada Allah dengan berzikir kepada Allah melalui harta, mau berbagi kepada sesama. Harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah amanah titipan Allah. Membelanjakan harta untuk kepentingan ibadah adalah bagian dari cara kita mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Yang terakhir, seperti apa kita memasuki tahun 2024 agar kita selamat di ujungnya? Quran memberikan pesan, jadilah orang yang sukses katanya. Seperti apa yang sukses? Ayat 20 Al-Hasyr. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama orang-orang yang bakal masuk neraka dengan orang-orang yang bakal masuk surga. Orang yang bakal masuk surga, merekalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Allah berpesan, jika Anda ingin sukses di tahun 2024, di tahun yang baru ini, pilihan yang paling pas adalah mujahadah, bersungguh-sungguh, meraih ridho Allah. Allah mengingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, bekerja, beramal karena kami, untuk kami kata Allah. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang mudah meraih sukses. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang berbuat ihsan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi menyampaikan sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau Anda ingin sukses di tahun 2024 ini, Nabi mengatakan, menyampaikan hadis qudsi firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Idza taqarrabal abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dzira'an. Apabila hambaku mendekatkan dirinya kepada aku sejengkal, maka aku akan dekat kepada orang itu, kepada hamba itu sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan dekat pada hamba itu sedepak. Wa idza atani yamshi, apabila hambaku datang mendekatkan dirinya kepada aku dengan berjalan kaki, ataitu harwalatan, aku pasti menghampiri hamba itu dengan berlari dari kecil. Apa artinya? Untuk bisa meraih sukses, kita harus melakukan akselerasi, peningkatan seluruh sumber daya, peningkatan seluruh aktivitas, difokuskan untuk meraih ridho Allah Rabbul Izzah. Kalau ini kita lakukan, kita boleh berharap kita sukses dunia, sukses akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha aladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah Jumat yang kedua pada Jumat kali ini, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah yang sahih. Ketika Nabi menyampaikan pesan kepada sahabat beliau Abdullah bin Abbas. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam." Nah, katanya. "Ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan amal yang bila kamu lakukan, kamu akan selamat dimanapun dan kapanpun." "Bala ya Rasulullah, tentu saja mau ya Rasul." Apa kata Nabi? Jangan lupa melakukan 3 hal ini. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Senang, susah, sehat, sakit, ibadah. Dalam keadaan apapun, sholat adalah harga mati yang nggak boleh kita tawar. Yang kedua kata Nabi, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah, ikutilah setiap perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan dengan perbuatan baik sebagai penghapusnya. Nabi, Rasul, seorang yang maksum. Dalam hadis Bukhari dikatakan, beliau istighfar sehari semalam 100 kali. Wallahi innil astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah. Demi Allah, sesungguhnya saya mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam 100 kali. Apa maknanya? Kalau Nabi yang maksum, yang innocent, yang nggak ada dosa, dan dijamin akan masuk surga yang pertama, pasti istighfar 100 kali, apatah lagi kita. Dan yang ketiga kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas ini, apa kata beliau? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah di tengah masyarakat luas ini dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur terpuji. Kamu akan diterima masyarakat, selamat dimanapun kamu tinggal. Semoga Allah memberkahi kita semua. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil awwah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Waradallahu ala sabi Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Ali wa sairi asabi Nabi ka ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma unsurna. Allahumma ansur man nasardin. Wahdul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filastin wa fi Lubnan wa fi kulli makanin ala aduwihim al israiliyin as-suhyuniyin al mal'unin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.